Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Saya Adi Sumpena dari SDN 6 Cibunar, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Pada hari ini 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di kelas 6 dengan tema Selamatkan Makhluk Hidup, subtema Tumbuhan Sahabatku. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut rekaman video pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kalian dalam keadaan sehat, hebat, semangat. Ya, selamat pagi anak-anak. Pada pagi ini kalian semangat dan harus tetap semangat ya pada hari ini supaya pembelajaran lebih berkah, lebih semangat, lebih luar biasa. Mari kita berdoa dulu. Biasa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Tridi pimpin doanya. Duduk siap. Berdoa. Pada pembelajaran kali ini, supaya dalam jiwa kita tertanam menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Halo Halo Bandung. Mari kita bernyanyi dulu. Boleh berdiri. Terima kasih tepuk tangan. Duduk kembali, silakan duduk kembali. Pada hari ini di kelas 6, siapa yang tidak hadir? Semuanya hadir, alhamdulillah. Karena kalau kalian semua hadir berarti kalian sehat semuanya. Tetapi walaupun kalian dalam keadaan sehat, Bapak tidak akan lupa untuk melanjutkan
tetap jaga kesehatan. Kalau sekarang udah musim hujan, pergantian musim kemarau ke musim hujan. Kemudian walaupun si corona, si covid sudah lenyap dari bumi ini, tapi kita tetap harus jaga kesehatan, cuci tangan. Kalau mau melakukan apa-apa cuci tangan, kalau mau makan cuci tangan. Kemudian jangan lupa kalau mau kemana-mana pakai masker. Pada hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, kemudian IPA, kemudian yang ketiga IPS. Tetapi Bapak mau tanya dulu, sebelum ke materi ini kita pernah belajar apa sebelum ke materi ini? Kalimat. Terus apa lagi? Tentang hewan. Tentang tumbuhan. Apa lagi? Percakapan. Ya, ini ada hubungannya dengan materi yang akan Bapak ajarkan pada hari ini. Kemudian kalian harus bisa menentukan ide pokok dari suatu paragraf. Kalian juga harus bisa memerinci kembangbiakan dari tumbuhan. Bapak mau tanya, kita adalah sebagai makhluk hidup, termasuk apa kita? Manusia, betul. Sebagai manusia, apakah kita akan sanggup hidup sendiri? Tidak. Berarti kita harus lain itu siapa saja? Berarti Ramdan sekarang berdekatan dengan siapa? Nah, berarti kita sebagai manusia kita memerlukan teman. Kemudian kita memerlukan saudara. Perlu kita hidup di satu rumah itu ada ibu, ada teteh, ada AA, ada adik, ada kakek, ada nenek di satu rumah. Kita satu rumah, ada satu rumah lagi di sini. Berarti ini yang rumah ini apa namanya? Kita sebagai manusia punya tetangga, negara kita juga punya tetangga. Malaysia, Filipina, nah itu adalah termasuk negara-negara tetangga Indonesia. Yang negara-negara tetangga itu disatukan dalam suatu wadah atau dalam suatu organisasi yang namanya ada kembangbiakan tumbuhan yang ada di negara-negara tetangga. Nah, nanti kalian Bapak akan suguhkan suatu teks laporan pengamatan yang kalian akan baca. Tentukan itu ide pokoknya, kemudian paragraf dari kalimat utama dari teks laporan yang akan kalian baca itu. Nah, sampai di sini mengenai materi-materi tadi ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan berhenti. Apakah yang dimaksud dengan kalimat utama? Kalimat, ya. Pak, apakah yang dimaksud dengan kalimat utama? Nah, sebelum Bapak menjawab, Bapak akan tanyakan dulu kepada kalian. Dari pertanyaan berikut, siapa yang mau menjawab? Tuh, ya, silakan Zakia. Kalimat utama itu adalah kalimat yang pokok. Kalimat utama itu adalah kalimat yang pokok, betul tidak? Betul. Nah, tadi kata Jaki apa? Kalimat utama itu? Kalimat yang pokok. Kalimat yang pokok, betul. Kalimat yang pokok, tetapi ini yang lebih gambrangnya. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Seperti yang disebutkan oleh Zakia tadi adalah kalimat pokok. Kalimat utama itu dalam suatu teks atau dalam suatu paragraf terdapat di awal atau di akhir? Awal. Ada yang di awal, ada yang di akhir, ya. Jadi kalian harus cermat membacanya. Contohnya ini. Nah, ini salah satu contoh. Coba apa baca? Ide pokok dalam paragraf deduktif. Banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Sudah, ya. Ini adalah ide pokok dalam paragraf deduktif. Dari bacaan ini, sebelum kalian menemukan ide pokok, tentukan dulu kalimat utamanya. Sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Nah, itu. Jadi kalimat utama itu adalah kalimat yang pertama pada sebuah paragraf. Kalian bisa menentukan ide pokoknya dari kalimat utama itu. Berarti ide pokoknya apa?
dari paragraf ini? Ini disebabkan oleh banyak faktor. Betul. Banjir disebabkan oleh beberapa faktor atau banjir di kota Jakarta bisa. Banjir kota Jakarta bisa ya. Kalimat utamanya yang tadi yang dibacakan oleh Indah dan Rapli. Kemudian kalimat penjelasnya kalimat-kalimat dari selain kalimat utama. Nah, ini ada gambar. Dari gambar ini coba kalian sebutkan. Dari gambar ini coba kalian amati ada apa saja? Ada manusia. Ada tumbuhan. Tumbuhannya berupa apa saja? Wortel, pohon, padi, ada padi. Apa? Kemudian hewannya apa saja? Sapi. Nah, dan ada manusia. Nah, itu selama tumbuhan adalah sahabatku. Nah, di sini ada gambar jagung. Berarti jagung ini berkembang biak dengan cara apa? Jagung ini berkembang biak dengan cara apa? Generatif. Generatif itu apa? Generatif itu apa? Secara kawin. Jadi bukan manusia saja yang kawin, tumbuhan juga bisa kawin, hewan juga bisa kawin, ya. Kawin itu untuk menghasilkan apa? Keturunan atau anak. Berarti itu yang namanya berkembang biak. Bukan manusia saja yang berkembang biak. Ya. Bagaimana jagung berkembang biak? Nanti kalian dari teks bagaimana jagung berkembang biak ini adalah teks hasil laporan, teks hasil pengamatan yang dibaca. Kemudian nanti yang dibaca ada tentang perkembangbiakan, ada juga tentang ASEAN. Ya, dari hasil laporan ini kalian nanti tentukan ide pokoknya seperti apa. Salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Ini salah satunya. Ada juga tumbuhan-tumbuhan yang lain yang berkembang biak dengan bunga. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Cara perkembangbiakan generatif itu dimulai dengan apa? Dengan penyerbukan atau serbuk sari menempel di kepala putih. Dari benang sari itu untuk menempel ke kepala putih itu dibantu oleh hembusan angin, kemudian apa lagi? Air, kemudian oleh bantuan manusia. Itu adalah proses perkembangbiakan generatif yang terjadi pada tumbuhan. Ada yang mau bertanya? Silakan Indah. Apakah tumbuhan bisa makan? Sebelum Bapak menjawab, silakan. Dari kalian ada yang menjawab? Rapli, silakan Rapli. Bisa Pak, karena tumbuhan juga sama seperti manusia. Jika manusia tidak diberi makan akan mati, tumbuhan juga tidak diberi makan akan mati. Sama. Tumbuhan juga perlu makan. Karena kalau tumbuhan tidak diberi makan sama seperti manusia. Manusia kalau tidak dikasih makan akan mati. Juga seperti itu. Kalau kita tidak siram, kalau kita tidak pupuk akan mati. Tepuk tangan untuk Rapli. Kita kasih hadiah Rapli ya. Hadiah apa? Coklat. Silakan. Rapli ini coklatnya. Coklat manis, enak coklatnya. Nah, siap. Ya. Bagaimana proses tumbuhan makannya? Ada yang tahu dengan cara apa? Apa? Pupuk fotosintesis. Jadi kalau tumbuhan itu makannya itu mengolah sendiri dengan cara fotosin yang dinamakan fotosintesis. Perkembangbiakan generatif itu salah satunya dengan penyerbukan. Jenis penyerbukan ada penyerbukan sendiri, kemudian ada penyerbukan tetangga, ada penyerbukan silang, ada penyerbukan baskar. Bapak katakan tadi kita itu tidak bisa berdiri sendiri, kita itu perlu tetangga. Dalam penyerbukan juga ada penyerbukan tetangga. Ini adalah jenis-jenis penyerbukan. Saatnya kuis dari tadi yang tentang perkembangbiakan generatif.
Kalian jawab ya. Nomor 1. Coba baca. Baca Alvin. Apa sampai nomor 1, Vin? Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon Tumbuhan baru. tumbuhan baru. Coba Bapak klik tumbuhan baru, betul salah? Kalau jawabannya betul berarti nanti ada orang yang bilang yes katanya. Ini coba klik tumbuhan baru. Jawabannya yes, berarti betul, tepuk tangan. Kemudian yang kedua, silakan Ramdan, baca Ramdan. Padi, mangga di durian dan jambu adalah tumbuhan yang berkembang biak secara Padi, mangga, durian dan jambu adalah tumbuhan yang berkembang biak secara coba Bapak klik yang generatif, betul salah? Generatif. Yes, katanya salah. Yang telah kalian tadi sebutkan, negara-negara di ASEAN itu ada Filipina, kemudian ada Malaysia, ada Laos, ada Singapura, Kamboja, Thailand. Itu adalah sebuah organisasi yang ada di sekitar negara-negara Indonesia yang dinamakan ASEAN. Tidak baca Ida. Merasakan temannya hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung. Bapak jelaskan, kalian simak, yaitu tidak itu perlu dengan sama halnya dengan negara juga. Sama dengan seperti kita butuh tetangga. Jadi dalam hidup bertetangga atau kita hidup di dalam satu lingkungan, misalnya lingkungan di sekolah, kalian itu adalah sama-sama kelas 6. Kalian itu sama-sama siswa SDN 6 Cibunar. Jadi antar kalian itu harus saling hidup rukun. Jangan saling membuli, jangan saling sebut, jangan ada pertengkaran di antara kalian. Dan jadi satu sama lain itu saling membutuhkan, satu sama lain itu harus saling mengisi. Sama halnya dengan negara-negara yang ada di tetangga negara Indonesia, itu yang tercakup dalam suatu wadah yang dinamakan organisasi ASEAN. Jadi Indonesia memerlukan bantuan negara lain, misalnya negara Singapura. Kemudian negara Singapura juga memerlukan bantuan Indonesia. Jadi dalam satu wadah itu saling mengaitkan, dalam satu wadah itu saling menguatkan, dalam satu wadah itu saling membutuhkan, dalam satu wadah negara itu saling membantu, saling menolong. Jadi dalam satu wadah organisasi ASEAN itu saling memerlukan, saling menguatkan. Ya. Pertanyaan silakan. Bapak. Apakah di negara ASEAN yang lain ada yang sama tumbuhan-tumbuhannya? Pak, di negara ASEAN apakah ada yang sama tumbuh-tumbuhannya? Ada tidak? Silakan yang mau menjawab siapa? Yang menjawab siapa? Kenapa? Ramdan, silakan Ramdan. ada Pak, ada seperti pohon pisau, bunga teratai, bunga kamboja. Iya, ada katanya pohon pisang, bunga teratai, bunga kamboja. Ada lagi yang lainnya jawaban dari pertanyaan apa? Alvin silakan. Ada bunga sepatunya. Akan Bapak jelaskan. Bunga sepatu tumbuh juga di Malaysia. Kalau di Malaysia bunga sepatu itu dinamakan bunga raya. Pohon pisang ada tidak? Ada. Di negara lain juga. Ya. Bapak jelas tadi jawaban dari Ramdan dan jawaban Bapak dan Alvin sudah jelas ya. Ini adalah ke-10 bendera negara-negara yang ada di ASEAN. Negara ASEAN ini. Yang pertama yaitu Brunei Darussalam. Yang kedua yaitu Kamboja. Yang ketiga Indonesia. Yang keempat kelima kemudian yang ketujuh
negara itu yang termasuk dalam organisasi ASEAN. Nah, di wilayah ASEAN, ke-10 negara juga memiliki bunga nasional masing-masing. Bunga apa ini? Rafflesia anornis. Ais, pintar tanda tangan. Rafflesia atau bunga raksasa. Ini ya, Rafflesia. Kemudian apalagi ada bunga apa lagi? Melati. Kemudian ini berasal dari mana berarti? Dari negara mana? Indonesia. Berarti beragam bunga ada di Indonesia dan beragam bunga juga ada di berbagai negara tetangga kita. Nah, saatnya kuis lagi. Tadi yang bendera itu siap. Kuis interaktif tentang IPS. Next. Nomor 1. Jadi baca Didi. Bendera manakah? Bendera negara manakah? Nah ini bendera yang tadi bendera manakah ini? Korea. Betul kah? Ini Malaysia. Yes. Nomor 2. Baca berarti siapa yang belum baca? Lisa. Organisasi Persatuan Negara-Negara di Asia Tenggara. Organisasi Persatuan di Negara-Negara Asia Tenggara. Coba siapa yang tahu? Silakan Askar. ASEAN betul ASEAN? Jakia betul ASEAN? Betul. Coba kita klik ASEAN. Organisasi Persatuan di Negara-Negara Asia dinamakan. Yes. Lanjut. Nomor 5. Salah. Nah, Tagalog merupakan bahasa resmi negara Kamboja. Betul Kamboja? Betul. Oh no. Berarti negara mana? Thailand. Berarti negara mana? Satu kali berarti pas negara mana? Filipina, Malaysia, Thailand, Filipina, siap. Yes. Ya, kalian hebat-hebat ya, bisa menjawab soal-soal kuis interaktif yang telah tadi dipelajari. Thank you. Kalian telah membentuk kelompok, ya, Telah membentuk kelompok. Dari LKPD ini kalian silahkan kerjakan. Ini kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kelompok E, yang mana kelompok E? Ini. Kelompok 2. Kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 3. Nah, kalian silakan isi LKPD itu. Ya, silakan isi LKPD itu dari permasalahan dari teks laporan hasil pengamatan yang dibaca kalian itu, kalian tentukan ide pokok dari setiap paragrafnya, Dari tiap kelompok itu silahkan kalian bagi tugas. Misalnya dari kelompok 1 Priji ketuanya, kemudian Intan yang menulisnya, kemudian yang berpikir semuanya. Nanti presentasikan ke depan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan kalian kerjakan, silakan kalian diskusikan LKPD itu, silakan. Silakan kalian kerjakan. Ya, dengarkan dulu. Kalian dari setiap permasalahan itu, dari permasalahan yang tadi, untuk menentukan ide pokok itu,
Bagaimana caranya menentukan ide pokok itu? Kemudian kalau kalian belum paham, silahkan tanyakan ke teman lain atau silahkan tanyakan ke Bapak, atau silahkan kalian cari referensi dari buku-buku sumber yang ada di tema itu, yang ada di tema 1, mencari ide pokok dari sebuah paragraf itu. Ya, silahkan kalian kerjakan. Nanti kalian setelah tahu ide pokok dari paragraf 1, misalnya paragraf 2, setelah paragraf 1 misalnya dari paragraf 1 tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian kalian cari solusi-solusi dari untuk paragraf kedua, ya. Paragraf kedua. Tadi kata Bapak untuk mencari ide pokok itu kalian harus tentukan dulu apa yang namanya kalimat utamanya dulu. Silakan kalian kerjakan. Kalimat utamanya apa? Setelah kalian temukan kalimat utama, kemudian kalian tentukan ide pokoknya. Ya, sudah paham? Sudah paham? Sekarang kalian sudah selesai mengerjakannya? Silakan. Bagaimana menurut kelompok yang lain hasil diskusi dari kelompok 3? Betul? Sudah tepatkah? Sudah? Betul? Sama dengan kalian? Kalau sama, kalau sudah tepat, kalau sudah betul, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kasih juga untuk kelompok 3 kasih es krim. Ya, untuk kelompok 3 mau es krim? Untuk kelompok 3 kasih es krim. Es krim? Iya. Kelompok 5 silahkan ke depan maju. Agar jagung selalu tersedia, maka petani harus menanam kembali biji jagung. Agar jagung tetap tersedia, petani harus tetap menanam biji jagung. Menurut kelompok yang lain, hasil diskusi dari kelompok 5 ini sudah tepat? Tepat dengan ide pokoknya seperti ini? Betul? Untuk kelompok 5 kasih tepuk tangan juga. Kalau untuk Cair, Arisa dan Sani, kita siapa? Petir. Biar semangat ya. Untuk kelompok 5, petir. Kuat siap. Terima kasih untuk kelompok 5. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini tadi kita telah mempelajari tentang apa? Tadi kita telah mempelajari tentang ASEAN. ASEAN itu berarti kita masuk ke dalam mata pelajaran apa? Kemudian apa lagi? Tumbuhan, perkembangbiakan, paragraf, perkembangbiakan, tumbuhan itu termasuk ke dalam mata pelajaran apa? Kemudian paragraf, apa lagi? Kalimat utama. Ide pokok. Nah, setelah kalian mempelajari materi-materi yang tadi, nah Bapak harapkan dari pembelajaran tadi kalian bisa merealisasikan. Apa itu merealisasikan? Kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Apa hubungannya dengan ASEAN? Apa hubungannya dengan perkembangbiakan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, negara itu perlu bertetangga. Kita juga sama perlu bertetangga. Jadi kita kepada tetangga harus baik. Kita dengan teman kita harus rukun. Apa hubungannya? Apa kita harus bisa menerapkan tentang perkembangbiakan? Kalian juga harus tahu tentang perkembangbiakan. Jika kita tidak memelihara tumbuhan itu yaitu sebagai makhluk hidup kita juga harus berteman dengan tumbuhan. Karena apa? Kita juga memerlukan tumbuhan. Kalau tumbuhan di dunia ini semuanya mati, kita bagaimana dampak terhadap kita sebagai manusia? Coba, kita juga tidak bisa makan. Kita juga pasti akan kena dampaknya, yaitu mati kalau tidak ada tumbuhan. Nah, oleh karena itu kita itu harus mencintai terhadap tumbuhan. Ini Bapak cukupkan sekian.
Kemudian Bapak juga seperti halnya tadi, Ramdan, seperti halnya tadi, Bapak tidak akan bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian, untuk tetap menjaga kesehatan kalian supaya bisa belajar dengan semangat. Pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sekian. Kita tutup pelajaran ini dengan doa juga, ya. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Kalian mengikuti doanya dengan hikmat, ya. Duduk siap, berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.